الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufik, hidayah, karunia, pemberian nikmat yang apabila kita menghitung nikmat daripada Allah, sungguh kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin hitung-hitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak mampu. Berkumpul seluruh makhluk bersatu, menjadikan ranting-ranting pohon sebagai pena, dedaunan menjadi kertas, tujuh samudra lautan menjadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah. Maka ranting kayu telah sirna, lautan telah kering, demikian dedaunan sudah habis, tapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita masih banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah perintahkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi shadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Sebaliknya jika kamu mengkufurinya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Para alim ulama, bapak-bapak, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala, salawat dan salam pada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini kita masih sama-sama memperingati lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Kita senantiasa mengirimkan shalawat dan salam. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan dirubah lagi sampai hari kiamat, bahwasanya kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan hidup manusia di dunia yang sementara sampai di akhirat yang selama-lamanya hanya dan hanya di dalam mentaati Allah dan Rasul. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, rakyat, pejabat, yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat, apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ikut cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji Allah dia akan sukses, dia akan bahagia, dia akan selamat, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh akan kami berikan fawzan 'azima, keuntungan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan baik di dunia terlebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Namun sebaliknya,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatan kami, tidak mengindahkan perintah Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak hidup dengan cara Rasulullah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan ma'isatan dhanka, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit, kehidupan yang menderita, kehidupan yang sengsara, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Wa nahsu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat dia akan dibangkitkan menjadi orang yang buta. Kenapa? Karena Allah telah turunkan 124.000 nabi dan rasul untuk menerangkan kepada setiap manusia, menunjukkan jalan agar dia sukses, agar dia bahagia. Tapi dia tidak mau, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka apa maksud kita dilahirkan ke dunia ini? Setiap kita dilahirkan dari rahim ibu kita, tidak ada satupun yang meminta untuk dilahirkan menjadi orang Jawa, menjadi orang Betawi, menjadi orang Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Gak ada. Semua dilahirkan menurut kehendak Allah. Kita bisa bayangkan sering dalam satu rumah tangga biasanya seorang suami mengatakan, mudah-mudahan ini anak kita yang lahir laki-laki. Tapi yang terjadi terkadang bisa laki-laki, terkadang bisa perempuan. Bermakna bukan kehendak daripada bapak ibunya. Bahkan ada yang sudah berkali-kali di USG bisa berubah. Jadi maknanya apa? Setiap kita dilahirkan ke dunia ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan illa liya'budun, kecuali untuk mengenal Allah, kecuali untuk beriman kepada Allah. Jadi kita lahir ke dunia ini untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kembali kepada Allah membawa keyakinan sebagaimana waktu dahulu kita di alam ruh. Alastu birabbikum, kata Allah, kepada seluruh ruh yang ada, bahkan yang sudah mati hari ini. Alastu birabbikum, semua berseru, semua bersaksi, qalu bala sahidina, benar ya Allah, kau adalah Rabb kami. Maka dilahirkan ke dunia ini dalam bentuk manusia, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi orang miskin. Semua hanya ujian saja. Bagaimana kembali kepada Allah ketika ruh berpisah dengan jasad, membawa iman yang sempurna. Kalau tidak, dia akan menderita selama-lamanya, sengsara selama-lamanya, susah selama-lamanya. Maka untuk masuk itu Allah Subhanahu wa taala telah utus 124.000 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Setiap nabi datang kepada kaumnya, kepada umatnya, diceritakan di dalam Al-Quran, mendetail, tidak mengenai ibadah mereka, tapi tentang dakwah mereka. Setiap nabi berseru kepada 3 perkara. Dari yakin kepada makhluk supaya yakin kepada Allah.
Selain daripada Allah adalah makhluk tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Api tidak bisa membakar, yang membakar adalah Allah. Api membakar berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, dengan api bisa terbakar. Apabila Allah berkehendak, dengan api tidak terbakar. Bahkan bahagia Nabi Ibrahim berada di dalam api. La ilaha illallah. Air tidak bisa menenggelamkan. Yang menenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, dengan air bisa tenggelam. Apabila Allah berkehendak, dengan air tidak tenggelam. Nabi Musa alaihissalam melintasi lautan merah dengan lautan yang sama Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan air yang menenggelamkan, Allah Subhanahu wa taala yang menenggelamkan. Setiap nabi ini datang kepada kaumnya, kepada umatnya, menceritakan ini, menyampaikan ini dari yakin kepada makhluk supaya yakin kepada Allah. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat. Selain Allah tidak bisa memberi mudarat. Hanya Allah yang memberi manfaat. Hanya Allah yang memberi mudarat. Yang kedua, dari yakin kepada mal, harta, benda, supaya yakin kepada amal. Setiap nabi mengajarkan supaya kita senantiasa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Dengan amal kita, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan permasalahan kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan carilah, mintalah pertolongan Allah melalui sabar dan salat. Jadi dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan permasalahan kita. Dan yang ketiga, dari yakin kepada kehidupan dunia ini supaya yakin kepada kehidupan akhirat. Seberapa sehat pun kita menjaga jasad kita, suatu saat rela atau terpaksa, siap ataupun tidak siap, bahkan pasukan berani mati pun akan mati juga. Yang takut mati, mati. Yang berani mati pun mati. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal seseorang, tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat walaupun sedetik. Mau dipercepat sedetik nggak bisa, mau diperlambat sedetik nggak bisa. Kita semua tahu tanggal lahir, hampir semua tahu, tapi nggak ada yang tahu tanggal mati. Jadi supaya yakin kepada kehidupan akhirat, di dunia ini sementara saja, 60-70 tahun. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk ditinggalkan. Dahulu kita di alam ruh, kemudian di alam kandungan, sekarang di alam dunia. Di alam kubur 40.000 tahun kata para ulama. Orang yang terakhir kali menghembuskan napasnya di dunia ini, dia akan mengalami kubur yang lamanya 40.000 tahun. Bagaimana yang dahulu dari zaman Nabi Adam? Sudah berapa lama dalam kubur? Kita ketahui bagaimana diceritakan dalam kitab-kitab orang yang soleh bahagia dalam kubur. Orang yang bermaksiat akan diazab dalam kubur. Berapa lama? Orang yang terakhir kali meninggal dunia 40.000 tahun. Bukan 60-70 tahun. 40.000 tahun. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia akan mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Orang yang senantiasa sholat tahajud, dia akan mendapatkan cahaya di alam kubur.
Inilah yakin kepada amal tadi. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Bumi dari tembaga matahari sejengkal. Setiap orang masing-masing. Ini bukan dongeng. Ini pasti dan pasti. Yakin tidak yakin kita akan ke sana. Shiratal mustaqim 1500 tahun perjalanan. Surga dan neraka tidak ada batasnya. Unlimited edition. Selama-lamanya. Maka inilah yang diserukan oleh para nabi kepada kaumnya. Dari yakin kepada kehidupan dunia ini supaya yakin kepada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kaya sementara, miskin sementara, menderita sementara. Tapi kalau meninggal gak bawa iman, gak bawa amal, gak ada cerita sementara selama-lamanya. Dikubur saja udah 40.000 tahun. Sementara apa yang kita usahakan di dunia ini? Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan rezekinya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia nikmat kubur. Allah akan mudahkan dia di padang mahsyar mendapat perlindungan. Dia akan melintasi sirat secepat kilat. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang senantiasa menjaga sholat. Tapi untuk bisa dapat menjaga sholat ini harus dengan iman, bukan dengan ilmu. Bukan berarti ilmu tidak penting. Ilmu penting. Tapi coba tanya anak SD, apa hukum sholat? Wajib, Pak. Meninggalkan sholat dosa besar, Pak. Orang yang mengerjakan dosa besar tempatnya di mana? Neraka, Pak. Sekecil-kecil siksa neraka dipakaikan dari sendal neraka. Kalau dia pakai sendal neraka, otaknya mendidih, seluruh dagingnya rontok. Ini yang paling ringan. Tapi coba kita lihat, ketika azan dikumandangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, Allah besar, yang lain kecil. Anak, istri kecil, rumah kecil, pekerjaan kecil, kantor, semua kecil, yang besar Allah. Tapi karena iman lemah, ilmu tahu dia sholat itu, baru tahu, ancamannya juga tahu, hafal dia kalau kita tanya. Kata Nabi, ajarilah anak-anakmu mengerjakan sholat umur 7 tahun. Umur 10 tahun meninggalkan sholat disuruh pukul, Pak. Sekarang umur 30 tahun, 40 tahun nggak sholat, gimana, Pak? Diapain coba? Padahal dia umur 10 tahun belum wajib sholat. Tapi perintah dakwah kepada dia untuk sholat itu wajib. Perintah Rasulullah, perintahkanlah anak-anakmu sholat umur 7 tahun. Umur 10 tahun meninggalkan sholat, pukul disuruh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan berarti ilmu gak penting. Ilmu penting. Fardu menuntut ilmu bagi kaum muslimin laki-laki dan wanita. Wajib menuntut ilmu. Gak tahu dosa juga. Tapi dia udah tahu karena iman lemah. Kenapa? Karena gak ada usaha atas iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengusahakan iman para sahabat di periode Mekah selama 13 tahun. Setelah Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira, ayat yang kedua turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan. Langsung disuruh dakwah. Judul dakwahnya apa? Wa
Rabbaka fakabbir. Kebesaran Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Suasana keadaan datang dari Allah. Didakwa langsung. Belum turun situ perintah sholat, zakat, haji, puasa, belum. Dakwah. Makanya Abu Bakar masuk Islam langsung dakwah. Sahabat yang lain masuk Islam langsung dakwah, Pak, mengajak orang kepada iman kepada Allah. Kalau iman sudah masuk dalam hati, seluruh amal ini mudah dikerjakan. Tapi kalau iman belum masuk dalam hati, berat, walaupun tahu. Karena ada pikiran, ada hati. Mohon maaf, orang nggak beriman, orang non Islam juga ada yang hafal Quran ya, bahkan dia belajar untuk merusak Islam. Dia tahu, tapi nggak ada di hati dia iman. Seperti itu. 13 tahun periode Makkah, kurang lebih kata ulama ini dari lisan ke hati ini 13 cm. Jadi 13 tahun para sahabat, guru terbaik di dunia sampai akhirat itu Nabi Muhammad SAW. Murid terbaik itu para sahabat. Belajar iman berapa lama? 13 tahun, Pak. Kita belajar iman berapa tahun? Bapak-bapak ini baru 3 hari setiap bulan. 13 tahun untuk masukkan la ilaha illallah ke dalam hati. Gurunya Nabi SAW, muridnya sahabat. Kata Nabi, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman, orang yang terbaik mulai dunia ini ada sampai hari kiamat itu Nabi dan para sahabat. Orang-orang yang terbaik di dunia ini mulai ada sampai kiamat itu Nabi dan para sahabat. Kenapa dibilang yang terbaik? Karena imannya, Pak. Keyakinannya yang sempurna kepada Allah. Kalau kita lihat kehidupan sahabat macam mana? Macam mana ekonomi mereka? Mereka banyak yang susah pada saat itu. Rumahnya dari tembok, batu-batu yang disuruh tempel tanah. Atapnya dari daun kurma. Kita dengar di Madinah bagaimana Masjid Nabawi terbuat dari pelepah kurma, atapnya daun kurma. Tapi kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman mulai ada sampai hari kiamat manusia itu zamannya Nabi. Kenapa? Karena yang Allah lihat itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena yang Allah lihat itu hati dan amal kita. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah pandang. Jangan kita pikir hari ini, Masya Allah, zaman sekarang gedung bertingkat-tingkat, lomba-lomba sampai udah ada yang 1 kilometer tingginya, ini zaman maju. Enggak, Pak. Kata Nabi, khairul qurun. Nabi ini, Pak, enggak pernah bohong mulai lahir. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi itu bukan hawa nafsu melainkan wahyu daripada Allah. Kata Nabi, sebaik-baik zaman itu zamannya Nabi. Kenapa? Karena imannya betul. Imannya sempurna. Keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masuk itulah kita hadir ke dunia ini. Dilahirkan kita melalui ibu kita. Jadi kita bukan mau menyempurnakan jasad. Dulu kita di alam kandungan menyempurnakan jasad. Hari ini, Mas, hampir seluruh manusia salah dalam menafsirkan, memikirkan kehidupan dunia ini. Dia pikir di dunia ini menyempurnakan jasad dan nafsunya, sehingga kita lihat di televisi, di handphone kita itu diiklankan 1 kali 24 jam untuk menyempurnakan jasad kita. Bagaimana rambut kita yang udah gugur bisa tumbuh, yang udah keriting bagaimana lurus, yang udah putih
kemudian turun lagi kulitnya, macam mana kulitnya tetap kencang, kemudian mata, terus semuanya sampai dalam-dalamnya diganti, dalam-dalamnya diganti supaya tetap baru. Bukan itu tujuan kita, bukan menyempurnakan jasad sampai ujung kuku dihilangkan setiap hari. Kemudian hawa nafsu kita di dunia bukan menyempurnakan hawa nafsu. Seenak-enaknya makan, Pak. Katakanlah makan sate di sini. Makan sate satu piring enak, Pak. Lapar banget ini, enak. Dikasih satu piring lagi, enak, masih bisa. 3 piring gimana, Pak? 4 piring muntah kan? Itu maknanya kita bukan menyempurnakan hawa nafsu di dunia ini. Tapi kalau di surga, sekali makan enak. Makanan kedua 70 kali lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak terus. Tidak ada habisnya. Karena di surga menyempurnakan hawa nafsu. Coba Bapak dikasih istri yang cantik, paling kuat berapa? 30 menit. Kasih lagi. Gak kuat, Pak. Kenapa? Karena bukan di sini tempat menyempurnakan anak. Di surga nanti, Pak. 2,5 juta bidadari dikasih, Pak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada Allah ciptakan kita di dunia ini menyempurnakan iman. Bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa keyakinan kita. Jadi yakin kepada makhluk, yakin kepada Allah. Yakin kepada mal, harta, benda, tahta, supaya yakin kepada amal. Dengan amal ini kita Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, tinggikan derajat kita. Nanti di akhirat orang akan menyesal. Saya dengan Pak Imam ini umpamanya satu subhanallah saja, Pak. Bedanya banyak dia, saya akan menyesal. Makanya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna. Ya Allah, saya sudah lihat, saya sudah dengar, ya Allah. Kembalikan saya ke dunia. Ngapain? Mau kerja lagi? Bukan amal sholihah. Kenapa? Sudah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diperlihatkan Allah taala, maka menyesal. Bisa enggak balik ke dunia? Enggak bisa. Enggak ada waktu lagi. Hidup cuma sekali. Menyempurnakan iman, menyempurnakan amal. Maka para sahabat telah berhasil, Pak, dalam kehidupan ini. Mereka masih di dunia, tapi langkah mereka sudah didengarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga aku telah mendengar teropakmu berjalan-jalan di surga? Kata Bilal, saya setelah wudu selalu sholat tahiyatul wudu semampu saya dan nggak pernah batal wudu. Nah, itu amalannya. Nah, jadi setiap waktu itu ada amal, setiap amal ada waktunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia nggak akan tidur sebelum baca tasbih 12.000. Nah, ini para sahabat. Jadi hidup dengan amal, dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala, dengan amal yang soleh, dengan yakin kepada kampung akhirat. Inilah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang mulia. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang awal yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat tertinggi di dunia sampai akhirat. Apa dia?
radhiyallahu anhu. Allah ridho. Setiap kita pasti kalau ditanya tujuan hidup apa? Mencari ridho Allah. Siapa yang mencari ridho Allah? Para sahabat. Bagaimana kehidupan mereka? Yakin yang sempurna kepada Allah, amal yang soleh, mencintai kehidupan akhirat. Untuk masuk itulah Pak, kami ada beberapa orang ini datang dari masjid ke masjid, meluangkan harta diri dan waktu. Bagaimana iman semakin meningkat, datang dari pintu-pintu teguh, ucapan salam, kita bersaudara ikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kebahagiaan, suksesan dalam agama, iman sempurna kita akan bahagia. Lagi diajak, karena janji Allah, orang yang berdakwah akan diperbaiki, orang yang bicara kebesaran Allah akan diperbaiki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang baik, katakanlah perkataan yang benar. Apa dia? Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa konsekuensinya orang yang berdakwah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki. Iman kita akan diperbaiki, amal kita akan diperbaiki, bahkan dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Jadi kita berdakwah itu, bicara kebesaran Allah itu, seolah-olah kita mendakwahi orang, tapi hakikatnya kita memperbaiki diri sendiri. Makanya ketika kita dakwah niat islah diri itu fardu ain. Kita niat memperbaiki diri, dakwah fardu ain. Makanya seluruh nabi dan rasul semuanya dakwah. Bahkan ada yang dakwahnya 950 tahun. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Qala da'utu qaumi lailan wa nahara. Saya telah dakwah kaum saya siang dan malam. Jadi bukan 3 hari, bukan 2 hari, bukan 4 bulan ya. 950 tahun siang malam lagi dakwahnya. Makanya beliau salah satu nabi ulil azmi. Demikian nabi-nabi yang lain. Ada nabi yang digergaji, ada nabi yang dibunuh. Semuanya mereka sukses. Kenapa? Karena melaksanakan dakwah tadi. Allah ampunkan dosanya, Allah perbaiki imannya. Jadi untuk masuk itu kita datang. Ini udah hari ketiga, insyaallah besok kembali sama seperti Bapak beraktivitas. Ada yang kerja di kantor, ada yang pedagang. Bukan nggak ada kerjaan, semua kita sama. Cuman hanya meluangkan harta diri dan waktu belajar. Mau memasukkan tadi kalimat la ilaha illallah. Tinggalkan sementara kesenangan kita dengan anak, dengan istri, kerja kita. Kita duduk di masjid selama 3 hari 3 malam. Malam bangun doa, minta ampun sama Allah. Sore-sore datang ke rumah-rumah bicara kebesaran Allah. Kalau nggak ada kegiatan di masjid itu, diizinkan bicara seperti itu, bicara kebesaran Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasma'una qawla Allah wa yatadarasuna illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa 'afathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum daripada rumah-rumah Allah illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali dicucuri sakinah, diberikan sakinah, Pak, ketenangan jiwa. Hari ini orang pusing gimana cari ketenangan jiwa itu. Di sini Pak, di rumah Allah, dengan dengar bicara kebesaran Allah. Itu janji Allah melalui lisan Nabi. Diberikan sakinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diberikan sakinah, ketenangan jiwa, dicucuri rahmat. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dikerumuni
sifat malaikat. Malaikat ini Pak sifatnya taat, nggak pernah maksiat, nggak punya nafsu. Maka kalau kita dekat-dekat sama orang, dekat-dekat dengan malaikat, maka sifat malaikat akan muncul dalam hati kita. Kemudian nama-nama kita dan nama-nama kedua orang tua kita akan dimuliakan oleh Allah di majelis para malaikat. Diampunkan dosa-dosa kita, diampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Nah, inilah manfaat daripada majelis-majelis iman. Jadi demikian saja yang dapat disampaikan. Majelis jamaah sudah 3 malam di sini, tentunya masih banyak kekurangan. Maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah iman kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah.